Selamat malam sahabat Glory Story. Semoga Anda dalam keadaan tenang dan damai. Malam ini, mari kita sama-sama menyelami kisah penuh rahasia dari Abu Nawas, si cerdik yang selalu mampu membuat kita tertawa sekaligus merenung. Kisah ini berjudul Mata Bisa Menipu, Hati Tak Pernah Salah. Abu Nawas dikenal bukan hanya karena kecerdikannya, tapi juga karena caranya mengubah masalah menjadi hikmah. Ia mampu menyulap tawa menjadi nasihat dan kerumitan menjadi ketenangan. Tak heran, Raja Harun al-Rasyid pun sering menguji akalnya. Pada suatu malam yang sunyi, istana Baghdad diterangi cahaya obor. Raja Harun sedang gelisah sebab ada perkara aneh yang meresahkan rakyat. Banyak orang merasa tertipu oleh apa yang mereka lihat. Seakan-akan mata mereka mempermainkan kebenaran. Raja kemudian memanggil Abu Nawas. Ia tahu hanya lelaki licin bak belut inilah yang bisa memecahkan teka-teki itu. Dengan langkah ringan dan wajah penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas datang menghadap. "Wahai Abu Nawas," kata Raja dengan nada serius, "mata rakyatku sering tertipu. Mereka mudah terperdaya oleh apa yang tampak. Aku ingin kau tunjukkan padaku. Apakah benar mata manusia bisa menipu?" Abu Nawas tersenyum, lalu menundukkan kepala dengan hormat. "Paduka Raja, mata manusia memang bisa menipu, tetapi hati tidak pernah salah." Ucapannya membuat seisi ruangan terdiam. "Kalau begitu," sahut Raja, "buktikan perkataanmu. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri." Tantangan pun dilontarkan dan Abu Nawas menerima dengan penuh percaya diri. Esok harinya, rakyat Baghdad berkumpul di alun-alun kota. Mereka penasaran, ingin tahu apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini. Ada yang yakin Abu Nawas akan membuat lelucon, ada pula yang curiga, mungkin ia akan membuat sihir. Abu Nawas membawa sebuah kotak kayu. Ia letakkan di tengah kerumunan. Orang-orang berdesakan untuk melihat apa isinya. Mata mereka tertuju penuh rasa ingin tahu. Namun, saat kotak itu dibuka, mereka justru terperangah. Di dalam kotak hanya ada selembar kain lusuh. Mata mereka melihat kain jelek, kotor dan tidak berharga. Tetapi Abu Nawas mengangkat kain itu tinggi-tinggi sambil berkata, "Siapa yang ingin kain ajaib ini? Angkat tangan." Hampir tak ada yang mau. Orang-orang tertawa mengira Abu Nawas sedang bercanda. "Untuk apa kain kotor itu?" seru seseorang di kerumunan. Namun ada seorang fakir miskin yang maju. Ia menunduk hormat pada Abu Nawas dan berkata, "Aku tak tahu apa keajaiban kain itu, tapi hatiku berkata, aku membutuhkannya." Abu Nawas tersenyum dan menyerahkan kain itu kepadanya. Lalu ia menoleh ke arah Raja Harun dan berucap, "Lihatlah, Paduka. Mata semua orang menipu mereka, tetapi hati lelaki miskin itu membimbingnya pada kebenaran." Raja Harun terdiam. Ia tahu ada sesuatu yang dalam tersembunyi di balik kejadian itu. Namun ia belum bisa menemukan jawabannya. Rasa penasaran semakin membara. Orang-orang pun pulang dengan wajah penuh tanda tanya. Mereka merasa Abu Nawas telah mengajarkan sesuatu meski mereka belum mengerti apa. Dan malam itu, Baghdad dipenuhi bisik-bisik tentang kain lusuh yang disebut-sebut sebagai kain ajaib. Sahabat Glory Story, bukankah Anda juga jadi penasaran? Apa sebenarnya rahasia di balik kain lusuh itu? Benarkah hanya sebuah permainan mata atau ada makna yang lebih besar yang hanya bisa ditangkap dengan hati? Jawabannya akan kita temukan di bab berikutnya. Jadi, tetaplah bersama kami dalam kisah penuh teka-teki ini. Karena disinilah Abu Nawas akan mengungkap bahwa mata bisa menipu, tetapi hati tak pernah salah. Keesokan harinya, kabar tentang kain ajaib Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Dari pasar hingga gang sempit, orang-orang sibuk membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Banyak yang tertawa mengejek, namun tak sedikit pula yang bertanya-tanya, apa rahasia kain itu? Raja Harun sendiri tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Ia memikirkan kata-kata Abu Nawas yang tegas, mata bisa menipu, hati tak pernah salah.
Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, membuat rasa ingin tahu semakin dalam. Akhirnya, raja memanggil pengawal untuk membawa Abu Nawas kembali ke istana. Dengan langkah santai, Abu Nawas datang. Wajahnya masih dihiasi senyum licik yang khas. "Abu Nawas," kata raja dengan nada mendesak, "apa maksudmu dengan kain lusuh itu? Aku ingin penjelasan, dan kali ini jangan berputar-putar dengan kata-kata." Abu Nawas mengangguk. "Paduka Raja, izinkan hamba menjelaskan dengan cara yang sederhana. Kain itu hanyalah kain biasa, tapi yang membuatnya istimewa adalah bagaimana hati seseorang memandangnya." Raja mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu? Mata kami semua melihatnya kotor dan tidak berharga." Abu Nawas lalu tersenyum lebih lebar. "Benar, Paduka. Mata kalian melihat kotor, usang, dan hina. Tetapi hati fakir miskin itu melihat kesempatan, harapan, dan mungkin perlindungan dari dinginnya malam. Mata tertipu oleh debu, hati menembus makna." Kata-kata itu menusuk telinga para menteri yang hadir. Mereka saling pandang, seakan-akan Abu Nawas sedang berbicara langsung ke dalam hati mereka. Raja Harun akhirnya berkata, "Baiklah Abu Nawas, kalau begitu, tunjukkan padaku lagi bahwa mata bisa menipu. Aku ingin bukti lebih besar agar rakyatku tidak hanya sekedar mendengar cerita, tapi juga benar-benar paham." Abu Nawas menunduk, lalu menjawab, "Hamba bersedia Paduka, tetapi untuk membuktikan, izinkan hamba menyiapkan sesuatu. Beri hamba waktu 3 hari. Raja mengangguk, meski matanya penuh curiga. Ia tahu Abu Nawas selalu punya akal yang sulit ditebak. Dan setiap kali diberi waktu, selalu ada kejutan menanti. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali datang ke alun-alun kota. Kali ini, ia membawa sebuah kendi air besar, tertutup rapat. Rakyat berbondong-bondong hadir, penasaran dengan kelanjutan permainan aneh ini. "Wahai rakyat Baghdad," seru Abu Nawas lantang, "kalian semua akan melihat sesuatu dengan mata kalian. Tapi ingatlah, jangan terburu-buru percaya, karena mata bisa menipu." Orang-orang terdiam. Abu Nawas membuka kendi itu perlahan, dan dari dalamnya keluar air bening. Ia menampung air itu ke dalam gelas, lalu menunjukkannya pada semua orang. "Lihatlah, ini hanya air biasa." Rakyat bersorak kecil. "Benar, itu hanya air." Tetapi Abu Nawas tersenyum misterius. Ia memberikan gelas itu kepada Raja Harun sambil berkata, "Minumlah Paduka, dan katakan padaku, apakah itu benar-benar air biasa?" Raja menatap gelas itu dengan ragu. Matanya melihat air bening, tetapi hatinya mulai gelisah. Seakan ada rahasia besar yang sedang menunggunya di balik tegukan itu. Sahabat Glory Story, bukankah Anda jadi ikut penasaran? Apa sebenarnya isi kendi itu? Benarkah hanya air biasa, atau ada sesuatu yang lebih dalam menanti Raja Harun setelah meneguknya? Jawaban ini akan terungkap di bab berikutnya. Jadi, jangan kemana-mana, karena rahasia Abu Nawas baru saja dimulai. Air yang tak sekadar air. Raja Harun memendangi gelas berisi air bening itu dengan penuh rasa curiga. Ia mengangkat gelasnya tinggi, memeriksa kejernihannya di bawah cahaya matahari. Semua mata rakyat Baghdad tertuju padanya, menunggu keputusan apakah sang raja berani meneguk air itu. Dengan sedikit ragu, raja akhirnya menempelkan gelas ke bibirnya dan meminumnya perlahan. Air itu dingin dan segar, sama seperti air biasa. Seketika wajah raja menegang. Lalu ia meletakkan gelasnya. "Abu Nawas," seru raja, "ini memang air biasa. Kau pikir bisa menipuku?" Suasana alun-alun mendadak gaduh. Rakyat mulai berbisik-bisik. Sebagian mentertawakan Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia menatap rakyat, lalu berkata, "Benarkah itu hanya air biasa? Bagaimana jika kita serahkan pada hati kita untuk menjawab?" Raja mengernyitkan dahi. "Maksudmu apa?" tanyanya dengan nada tajam. Abu Nawas kemudian memanggil seorang anak kecil dari kerumunan. Anak itu tampak kurus, bajunya lusuh, wajahnya pucat.
Dengan lembut, Abu Nawas memberinya gelas yang masih berisi air. "Nak, minumlah." Anak itu meneguk airnya dengan lahap. Setelah selesai, wajahnya berubah sumringah. Ia menatap Abu Nawas dengan mata berbinar lalu berkata, "Air ini menyelamatkanku. Aku sudah 2 hari taus tanpa setetes pun." Kerumunan terdiam. Mendadak keheningan menyelimuti alun-alun. Air yang dianggap biasa oleh raja ternyata sangat berharga bagi anak kecil itu. Abu Nawas lalu menoleh kepada Raja Harun. "Paduka, mata Anda melihat air biasa, tapi hati anak ini melihat kehidupan. Maka siapa yang benar, mata Paduka atau hati anak ini?" Raja terdiam, tidak mampu menjawab. Para menteri pun menunduk malu, karena mereka semua ikut mentertawakan Abu Nawas tadi. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lembut, "Itulah sebabnya hamba berkata, mata bisa menipu. Ia hanya melihat apa yang tampak, tapi hati ia selalu menemukan kebenaran yang tersembunyi." Rakyat mulai bertepuk tangan, bukan karena mereka merasa terhibur, melainkan karena mereka merasa tercerahkan. Tawa berubah menjadi renungan. Raja Harun menatap Abu Nawas lama sekali. Kali ini ia tak lagi melihatnya sekadar pelawak istana. Ada kebijaksanaan yang nyata, tersembunyi di balik kelicikan dan kelucuannya. Namun dalam hati raja masih ada sedikit rasa penasaran. Apakah benar setiap saat hati tidak pernah salah? Bukankah hati manusia juga bisa keliru? Pikirnya. Pertanyaan itu mulai tumbuh, membayangi pikirannya. Abu Nawas yang jeli membaca wajah raja segera tersenyum. Ia tahu tantangan berikutnya akan segera datang. Ia tahu raja tak akan puas hanya dengan kain lusuh dan segelas air. Sahabat Glory Story, apakah Anda juga bertanya-tanya seperti Raja Harun? Apakah hati memang tak pernah salah? Ataukah hati juga bisa menyesatkan? Pertanyaan besar inilah yang akan dijawab Abu Nawas di bab berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami, karena rahasia Abu Nawas akan semakin dalam dan mengejutkan. Bisikan hati yang murni. Malam itu, setelah kejadian di alun-alun, Raja Harun duduk sendirian di ruang peristirahatannya. Api obor berkelip-kelip, bayangannya menari di dinding. Ia terus memikirkan kata-kata Abu Nawas. Mata bisa menipu, tapi hati tak pernah salah. Namun sebuah keraguan muncul. Raja bergumam, "Tapi, bukankah hati manusia juga bisa menyesatkan? Bukankah ada orang yang hatinya penuh hawa nafsu?" Pikiran itu membuatnya semakin gelisah. Keesokan harinya, Raja kembali memanggil Abu Nawas. Dengan wajah serius, ia berkata, "Abu Nawas, aku mengerti maksudmu tentang mata. Tetapi bagaimana dengan hati? Apakah hatimu yakin tidak pernah salah?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Paduka, hati memang bisa berbisik dengan salah jika ia kotor dan penuh nafsu. Tetapi hati yang murni, hati yang bersih karena mengingat Allah, takkan pernah keliru." Raja menghela napas panjang. "Baiklah, kalau begitu, buktikan lagi. Tunjukkan padaku bahwa hati yang bersih akan membawa pada kebenaran." Abu Nawas mengangguk. Ia lalu meminta raja untuk memilih 3 orang dari rakyat jelata. Raja memanggil seorang pedagang kaya, seorang prajurit tangguh, dan seorang pengemis tua. Mereka semua diminta berdiri di hadapan raja. Abu Nawas menatap mereka satu persatu, lalu berkata, "Aku tidak akan menanyai mata mereka. Aku akan menanyai hati mereka." Rakyat yang menyaksikan pun menahan napas, penasaran apa yang akan terjadi. Ia bertanya kepada pedagang kaya, "Apa arti dari sebuah kain lusuh menurut hatimu?" Pedagang itu menjawab, "Tidak ada nilainya, hanya sampah." Lalu Abu Nawas bertanya kepada prajurit tangguh, "Apa arti air segelas menurut hatimu?" Prajurit itu menjawab, "Biasa saja, aku terbiasa minum lebih banyak dari itu di medan perang." Terakhir, Abu Nawas bertanya pada pengemis tua, "Apa arti dari sepotong roti kering menurut hatimu?" Mata pengemis berkaca-kaca. Ia menjawab dengan suara bergetar,
Itu adalah kehidupan, penyelamat dari lapar yang membunuh. Abu Nawas menoleh kepada raja dan rakyat. Lihatlah, mata pedagang melihat kain lusuh, hatinya tak bisa melihat nilai. Mata prajurit melihat air, hatinya tak paham arti kebutuhan. Tapi mata pengemis melihat roti dan hatinya menangkap makna sejati kehidupan. Kerumunan kembali terdiam, hati rakyat tersentuh. Mereka sadar, kemurnian hati hanya datang dari pengalaman, dari kerendahan, dari kesungguhan untuk menerima nikmat kecil sekalipun. Raja Harun perlahan tersenyum, namun matanya masih penuh tanda tanya. Jadi menurutmu, hanya hati yang bersih dan jujur yang bisa meningkap kebenaran? Abu Nawas menunduk hormat. Benar Paduka, mata akan menipu dengan rupa, tetapi hati yang murni akan menuntun pada cahaya. Rakyat bersorak kecil, kagum pada kebijaksanaan Abu Nawas. Namun dalam hati raja masih ada satu rasa penasaran yang lebih besar lagi. Ia ingin menguji Abu Nawas dengan ujian terakhir yang lebih sulit dari semua sebelumnya. Sahabat Glory Story, apakah Anda juga penasaran? Apalagi yang akan diminta raja sebagai ujian terakhir Abu Nawas? Dan bagaimana Abu Nawas akan membuktikan rahasianya sekali lagi? Jawaban itu akan terungkap dalam bab terakhir. Jadi tetaplah bersama kami, karena Abu Nawas akan menyingkap puncak dari rahasia. Mata bisa menipu, tapi hati tak pernah salah. Cahaya hati yang menuntun. Hari itu, Raja Harun memutuskan memberi Abu Nawas ujian terakhir. Dengan tatapan tajam, ia berkata, "Abu Nawas, aku sudah melihat kain lusuhmu. Aku sudah minum air kendimu. Aku sudah mendengar jawaban rakyat. Tapi aku ingin ujian terakhir. Aku ingin kau buktikan di hadapan seluruh rakyat bahwa hati memang tak pernah salah." Abu Nawas menunduk dalam, lalu menjawab, "Baiklah, Paduka, hamba akan lakukan, tapi izinkan hamba memilih tempat dan waktu. Kita akan melakukannya besok malam di halaman istana ketika bulan purnama menyinari Baghdad." Esok malam, halaman istana dipenuhi rakyat. Cahaya bulan purnama jatuh indah di atas keramaian. Abu Nawas berdiri di tengah, wajahnya penuh ketenangan. Raja Harun duduk di kursi kebesarannya, menunggu dengan rasa ingin tahu bercampur curiga. Abu Nawas membawa 2 kotak besar. Ia berkata, "Wahai rakyat Baghdad, di dalam kedua kotak ini ada sesuatu. Satu berisi permata yang berkilau, satu lagi berisi benda yang biasa saja. Tapi aku tidak akan membuka keduanya. Aku hanya akan meminta seseorang untuk memilih dengan hatinya." Rakyat terdiam. Abu Nawas menunjuk seorang anak kecil lagi, berbeda dengan sebelumnya. Anak itu berjalan maju dengan ragu, namun tatapannya polos. "Pilihlah salah satu kotak ini," kata Abu Nawas. Anak itu menutup mata sejenak, meletakkan tangan di dadanya, lalu menunjuk kotak yang sederhana, tampak usang di antara keduanya. Ketika kotak itu dibuka, ternyata di dalamnya tersimpan permata indah yang berkilau. Rakyat bersorak kencang. Abu Nawas tersenyum, sementara Raja Harun terperangah, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Paduka," kata Abu Nawas dengan suara lembut, "anak ini tidak memilih dengan matanya, ia memilih dengan hatinya. Itulah sebabnya ia tak tertipu oleh rupa luar." Raja Harun terdiam lama sekali. Akhirnya ia tersenyum, lalu berdiri dan berkata lantang, "Benar kata Abu Nawas, mata bisa menipu, tetapi hati yang bersih tak pernah salah." Suara tepuk tangan rakyat bergema memenuhi halaman istana. Abu Nawas lalu menambahkan,
Namun hati juga butuh cahaya agar tetap murni. Cahaya itu adalah kejujuran, kerendahan hati, dan ingatan kepada Allah. Tanpa itu, hati pun bisa buta sama seperti mata. Raja mengangguk setuju. Malam itu, bukan hanya raja yang belajar, tetapi juga seluruh rakyat Baghdad. Mereka pulang dengan wajah yang penuh renungan, membawa hikmah dalam hati masing-masing. Sementara itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah ringan. Di balik kelicikannya, tersimpan kebijaksanaan yang membuat orang sadar bahwa kehidupan tak bisa hanya dilihat dengan mata. Harus ada hati yang jernih untuk membedakan benar dan salah. Sahabat Glory Story, inilah akhir dari kisah Abu Nawas malam ini. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa pandangan bisa keliru, rupa bisa menipu, tetapi hati yang bersih selalu menuntun kepada kebenaran. Dan sebelum kita memejamkan mata, mari kita bertanya dalam hati, apakah hati kita sudah jernih? Apakah ia sudah penuh cahaya kejujuran? Ataukah masih terhijab oleh nafsu dunia? Semoga kita semua bisa menjaga hati kita tetap bersih, agar hidup ini selalu dalam bimbingan kebenaran. Karena benar kata Abu Nawas, mata bisa menipu, hati tak pernah salah. Sahabat Glory Story, dari kisah Abu Nawas malam ini, kita belajar bahwa apa yang mata lihat belum tentu benar, karena mata bisa tertipu rupa. Tetapi hati yang jernih dan bersih akan selalu membawa kita pada kebenaran. Hati yang penuh cahaya takkan mudah goyah oleh tipu daya dunia. Ia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, bahkan saat mata dan logika bingung. Maka, sebelum tidur malam ini, mari kita tanyakan, apakah hati kita sudah jernih? Ataukah masih tertutup oleh nafsu dan kesombongan? Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, jangan biarkan berhenti di sini. Bantu sebarkan cahaya hikmah ini dengan menekan like, share, dan tentu saja subscribe channel Glory Story. Karena setiap malam kita akan terus berbagi kisah penuh makna. Kisah yang bukan hanya membuat tidur Anda nyenyak, tetapi juga membuat hati Anda tenang. Ingatlah sahabat, mata bisa menipu, tapi hati tak pernah salah. Selamat beristirahat, semoga mimpi Anda malam ini penuh cahaya dan keberkahan.